Hai sahabat padukuhan, jumpa kembali dengan channel yang setia menemani akhir minggu Anda dengan beragam kisah pilihan. Sahabat, bagi Anda yang hidup di daerah Jawa Barat khususnya Banten, tentu sudah tidak asing dengan sosok jawara lebak dari Cisimet yang melegenda bernama Jaro Karis. Sosok pejuang pada zaman kemerdekaan yang kemudian menjadi seorang kepala desa, namun dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden kedua RI yaitu Presiden Soeharto, orang nomor satu di negeri ini kala itu. Jaro Karis merupakan sosok pejuang asal Cisimet, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak Banten yang menjadi panutan bagi masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat di daerah Lebak. Selain dikenal sebagai sosok jawara dan pemimpin desa atau Jaro, beliau juga merupakan sosok pemimpin persilatan Lebak. Beliau dikenal selain memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, hubungan yang luas hingga ke pusat pemerintahan, juga sikap dan kepribadiannya senantiasa bersahaja, sehingga selalu menjadi contoh bagi masyarakat sekitar hingga masyarakat luar Banten. Berlawanan dengan gambaran sosok jawara pada masa kini yang sering berkonotasi negatif, keras dan kasar. Jaro Karis merupakan figur jawara yang sikapnya hangat dalam pergaulan, amat merakyat namun memiliki keteguhan dan keberanian dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Perjuangannya mengusir penjajah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia membuatnya selalu dikenang oleh masyarakat. Bahkan sosoknya amat dikenal hingga para pejabat dan lapisan atas pemerintahan. Karena karisma dan perjuangannya, Jaro Karis dikenal dekat dengan orang nomor satu di Republik ini pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto. Beliau dalam kunjungannya ke Lebak Banten pernah menyempatkan untuk bersilaturahim dan menginap di kediaman Jaro Karis. Beberapa sumber menggambarkan kedekatan hubungan keduanya, hingga Jaro Karis konon dianggap sebagai penasihat spiritual beliau. Begitu juga tokoh-tokoh besar lainnya seperti Buya Hamka dan terakhir calon Presiden Anies Baswedan juga menyempatkan diri bersilaturahim ke kediamannya. Sosok Jaro Karis pada masa perjuangan kemerdekaan RI sangat ditakuti oleh Belanda karena keberanian dan tekadnya memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan menjaga keamanan masyarakat terutama di wilayah Banten, khususnya Cisimet Lebak. Julukan Jaro sendiri di daerah Banten dan sekitarnya umum disematkan sebagai julukan bagi seorang pemimpin atau kepala desa. Karena pada masa lalu di kalangan masyarakat Banten ada semacam kesepakatan tidak tertulis, yaitu para Jaro harus dari kalangan jawara atau dalam terminologi umum dapat disamakan dengan pendekar, yaitu orang yang memiliki kemampuan lebih dalam hal kesaktian dan keberanian dibanding kemampuan rata-rata manusia pada umumnya. Sedikit mengulas mengenai asal mula kata jawara. Pada mulanya jawara merupakan suatu komunitas yang merupakan produk dari kultur masyarakat Banten. Kelompok jawara muncul seiring dengan berdirinya Kesultanan Banten yang didirikan Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Kelompok ini lahir sebagai bagian dari strategi beliau dalam usahanya merebut Pakuan Pajajaran, pusat kekuasaan kerajaan Sunda. Syekh Maulana Hasanuddin kemudian merekrut pemuda Islam yang memiliki militansi sangat tinggi dengan dipimpin oleh Pangeran Yusuf sebagai putra mahkota Kesultanan Banten. Kelompok pemuda militan ini merupakan pasukan khusus yang mampu bergerak cepat tanpa membawa nama Kesultanan Banten yang bertugas untuk menghancurkan pusat kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran. Sifat militan yang dimiliki oleh pasukan khusus ini yang menumbuhkan sifat pemberani yang kemudian dibina secara terus-menerus. Dari merekalah kemudian lahir kaum jawara. Para jawara ini dikenal sebagai tentara atau pasukan sultan yang memiliki kemampuan dalam olah kanuragan, keahlian dalam bermain silat, dan juga terkadang memiliki ilmu-ilmu yang dianggap gaib seperti ilmu kekebalan tubuh, ilmu pedukunan, bahkan pada hal yang irasional sekalipun seperti ilmu menghilang dan ilmu teluh atau santet. Untuk menjadi seorang sosok jawara yang berkarisma dan disegani, dibutuhkan proses pelatihan yang panjang dan cukup berat, baik dari aspek fisik, mental, dan batin. Maka tidak heran jika seorang jawara tidak hanya kuat secara fisik, melainkan siap pula secara rohani, spiritual, dan batin. Dalam proses pelatihannya,
Jawara harus menempa diri dengan latihan panjang ilmu-ilmu bela diri atau persilatan yang banyak berkembang di wilayah-wilayah Provinsi Banten. Selain itu, seorang jawara harus menempuh beragam latihan spiritual, juga melaksanakan puasa yang cukup panjang dan bervariasi, seperti puasa 4 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Tingkatan puasa yang dijalani seorang jawara biasanya merupakan lapisan yang membedakan level tentang kesaktian para jawara. Pada perkembangan selanjutnya, jawara bertransformasi ke dalam dua kelompok, yakni jawara yang beraliran putih dan yang beraliran hitam. Jawara yang beraliran putih adalah mereka yang memiliki kesaktian yang berasal dari sumber-sumber agama Islam. Jawara yang beraliran ini biasanya berdekatan dengan para kiai dan tokoh-tokoh agama Islam. Karena secara umum amalannya memang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, memiliki pantangan seperti tidak mencuri, main perempuan, sombong, dan lain sebagainya. Sedangkan jawara yang beraliran hitam adalah mereka yang mempergunakan sumber-sumber kesaktian dari tradisi pra-Islam, seperti jangjawakan atau yang memiliki ilmu rawayan. Mereka yang memiliki ilmu ini sering dipandang jawara yang jahat. Minimal mereka dianggap kurang taat dalam melaksanakan perintah-perintah agama. Ilmu-ilmu itu dipandang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Namun seiring berubahnya kultur sosial, keberadaan para jawara mulai jauh berkurang mengingat panjangnya proses ritual yang harus dijalani. Hal ini dimanfaatkan oleh segelintir oknum di masyarakat, hingga akhirnya terdapat pernyataan yang negatif dari kebanyakan masyarakat Indonesia tentang memaknai definisi dan pengertian dari jawara itu sendiri. Jawara kini kerap kali diartikan sebagai orang yang memiliki kekuatan fisik yang kuat, mahir dalam berkelahi, berwatak kasar, sering menggunakan kekerasan, serampangan, jagoan, dan sampai kepada kesimpulan sebagai sosok bandit sosial. Kembali kepada Jarwo Karis sendiri, beliau adalah sosok karismatik dan namanya sangat dikenal di berbagai daerah, meskipun terlahir dari keluarga sederhana. Tidak ada yang tampak istimewa pada masa kanak-kanaknya. Jarwo Karis hanya dikenal sebagai anak yang sangat patuh, rajin, dan juga sangat disiplin. Masa dewasa Jarwo Karis pun hanya dihabiskan dalam perjuangannya untuk melawan kolonial Belanda dengan cara bergabung bersama para ulama dan umaro, serta para pendekar Banten dan tokoh-tokoh Lebak lainnya. Kegigihan dan perjuangannya menjadi bukti nyata bahwa Jarwo Karis merupakan pejuang yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk kesejahteraan rakyat. Sosok Jarwo Karis sangat ditakuti oleh penjajah Belanda karena keberanian dan tekadnya memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan menjaga keamanan masyarakat, terutama masyarakat Cisimet Lebak. Pada masa perang gerilya, Jarwo Karis menjadi pemimpin gerilya di Lebak bersama dengan Aceh tokoh Lebak dan Gozali Bundung tokoh Ciomas, dan juga bersama tokoh-tokoh jawara dan pejuang Lebak lainnya. Karena keberanian dan ketokohannya, maka Jarwo Karis diakui dan dipandang oleh masyarakat sebagai jawara yang senantiasa bisa menjaga keamanan masyarakatnya. Hingga kemudian mengantar Jarwo Karis dipercaya untuk menjadi kepala desa di Lewi Damar. Jarwo Karis menjabat sebagai kepala desa pada saat itu hingga sampai akhir masa hidupnya. Ketika menjabat sebagai kepala desa, Jarwo Karis selalu mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan masyarakat. Kepemimpinannya yang baik dan juga kebijaksanaannya telah membuatnya disegani oleh masyarakat maupun para pejabat tinggi. Meskipun Jarwo Karis dikenal sebagai jawara yang memiliki kemampuan dan keberanian yang cukup tinggi, namun sikapnya yang merayat dan kepribadiannya yang hangat telah menjadikannya sebagai sosok pemimpin yang dikagumi banyak orang. Jarwo Karis adalah seorang jawara, tapi tidak pernah bersikap menyombongkan diri. Dalam pengabdiannya terhadap masyarakat, Jarwo Karis membuktikannya dengan cara membangun infrastruktur desa, yaitu membangun dan membuka banyak ruas jalan dengan swadaya tanpa bantuan pemerintah. Bahkan jalan setapak yang sulit dilalui manusia pun dibukanya hingga mudah dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, pada awal masa kepemimpinan beliau, akses jalan di Cisimet luar biasa rusak dan sulit dilalui kendaraan.
sehingga pada masa itu daerah Cisimet dapat dikatakan terisolir dan sulit diakses oleh kendaraan. Jaro Karis kemudian turun tangan melakukannya sendiri dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan bakti sosial bersama seluruh masyarakat Cisimet dan Lebak. Dan ini dilakukannya dengan menggunakan dana pribadi, hingga akhirnya daerah Cisimet dapat diakses dengan mudah, membangkitkan arus perekonomian dan barang yang manfaatnya masih terasa hingga kini. Semasa hidupnya Jaro Karis sebagai seorang yang memiliki ilmu kanuragan tinggi, memiliki sejarah yang terkadang sulit diterima oleh akal pikiran saat ini. Banyak jejak sejarah yang terjadi dan berkembang dalam hidupnya, termasuk mengenai hal-hal yang berbau mistis. Beragam kisah-kisah yang berkembang mengenai hal ini, utamanya pada masa-masa perjuangan melawan penjajah. Salah satu kisah yang populer saat itu adalah ketika kediaman Jaro Karis dikepung oleh tentara Belanda yang bertujuan membumi hanguskan daerah tersebut. Namun, dengan kehebatannya maka oleh Jaro Karis kediamannya disulap menjadi perkebunan ubi, sehingga tentara Belanda sama sekali tidak menemukan lokasinya. Terlepas dari kisah-kisah heroik itu sendiri, Jaro Karis dalam kesehariannya senantiasa setia dengan identitas kejawaraannya yang selalu menyandang golok, topi, dan pakaian berwarna gelap. Salah satu contohnya topi dan baju loreng dengan lengan panjang yang selalu dibawa ketika hendak bepergian kemana-mana sebagai ciri khas seorang jawara. Jaro Karis menjabat sebagai Jaro pada tahun 1948 sesudah kemerdekaan Indonesia. Pada masa kepemimpinannya, Jaro Karis memimpin 5 desa hingga ke Palopat dan Baduy. Jaro Karis merupakan Jaro terlama yang memimpin desa karena selain tidak ada saingan dan lawan yang menyaingi beliau, tidak ada pula figur yang bisa menggantikan sosok kepemimpinannya. Jaro Karis adalah jawara pejuang yang tidak pernah berhenti berjuang. Ketika Indonesia belum merdeka, ia berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Setelah merdeka, beliau berjuang memerdekakan masyarakat dengan membangun akses jalan di setiap penjuru desa dan menghubungkannya dengan akses ke perkotaan. Namun mengingat Provinsi Banten syarat akan ilmu dan tokoh-tokoh yang terkemuka, ketokohan Jaro Karis sebagai figur seorang jawara yang dekat dengan pemerintahan pasca proklamasi kadangkala dibenturkan dengan tokoh besar lainnya dari kalangan ulama. Seakan-akan ada perselisihan di kalangan jawara dengan ulama. Contoh cerita adalah kisah Jaro Karis yang seakan-akan ditugaskan Presiden Soeharto untuk menangkap dan membunuh seorang ulama besar Banten. Konon, dalam narasi cerita itu, Jaro Karis berhasil dikalahkan manakala ulama tersebut berubah menjadi 5 orang hanya dengan mengibaskan sorbannya dan meninggalkan Jaro Karis dalam keadaan tidak berdaya. Suatu kondisi yang sulit dibuktikan kebenaran sumber dan faktanya, mengingat Jaro Karis sendiri seorang pecinta ulama yang ahli tarekat dan ilmu tasawuf. Dan pada kenyataannya kedua tokoh tersebut juga merupakan tokoh-tokoh besar kebanggaan Banten yang amat mencintai warga dan menjadi panutan masyarakat. Jaro Karis masa hidupnya merupakan sosok yang bersahaja. Bahkan beliau beserta keluarganya tinggal di rumah yang amat sederhana untuk ukuran tokoh besar di masa itu. Hal ini bukan dikarenakan ketidakmampuan beliau untuk bergelimang kemewahan, melainkan dikarenakan pengabdian beliau kepada rakyatnya yang masih banyak hidup dalam kekurangan. Beliau tidak ingin kemewahan menjadi sebab rakyatnya segan untuk datang mengunjunginya. Karena Jaro Karis meskipun terkenal sebagai seorang yang terpandang dan amat berada, namun dikenal sebagai penganut ilmu tasawuf yang penuh kesederhanaan. Bahkan beliau senantiasa mengajarkan keluarganya untuk sederhana, tidak mengenakan perhiasan dan kemewahan, karena kekhawatiran beliau hal ini dapat menyakiti perasaan bagi mereka yang tidak mampu memilikinya. Sisa-sisa peninggalan kediaman Jaro Karis kini masih ada di antara hunian milik keluarganya sebagai monumen dari kebersahajaan hidup beliau yang sederhana. Hingga saat ini tempat tersebut masih sering dikunjungi oleh orang-orang maupun tokoh-tokoh yang ingin melihat lebih dekat kesederhanaan dan sejarah perjuangan beliau. Sosok bersahaja ini tutup usia pada tahun 2003 di usia lebih dari 100 tahun. Beliau
memiliki tempat mendalam di masyarakat. Hal ini tampak terlihat saat kepergiannya menjadi duka yang dalam bukan hanya bagi keluarga, akan tetapi seluruh masyarakat Lebak dan sekitarnya. Meskipun saat ini Jaro Karis sudah meninggal, namun julukan Jaro dan kejawaraannya masih melekat di mata masyarakat Lebak, khususnya di daerah Cisimet. Jaro Karis dimakamkan di dekat kediamannya, di pemakaman keluarga yang berada di antara ribuan pepohonan dan taman yang asri dan terawat dengan baik. Hingga saat ini banyak orang yang datang berziarah ke makam beliau, suatu bukti kekaguman dan besarnya jasa-jasa dan ketokohan beliau. Untuk mengenang hari wafatnya Jaro Karis, Haul Jaro Karis selalu diadakan tepat pada hari dan tanggal wafatnya. Acara haul banyak dihadiri tidak hanya masyarakat Cisimet dan sekitarnya yang datang untuk berziarah dan mendoakan Jaro Karis. Bahkan tokoh-tokoh maupun pejabat-pejabat pemerintah dari Kabupaten Lebak juga turut mengikuti atau menghadiri acara tersebut. Suatu bukti atas besarnya kecintaan masyarakat akan jasa-jasa beliau di masa hidup yang meninggalkan manfaat yang masih dirasakan masyarakat umum hingga akhir hayatnya. Kenalilah daerah asal-usulmu agar engkau tidak lupakan jejak dan jasa-jasa para pendahulumu. Demikian akhir kisah dari kisah Jaro Karis ini. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih.